Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra Ramadan walladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Baitur Rahman. Tadi saya cari alamatnya lewat Google Map, yang muncul Baitur Rahman Aceh. Saya pikir jauh banget nih, harus pesan tiket dulu. Tapi alhamdulillah ya, dapat juga dicari-cari. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan sampai juga di sini. Dan juga yang saya hormati segenap jajaran pengurus DKM Masjid Baitur Rahman, yang saya hormati para sesepuh, para ustadz, para tokoh agama, orang tua saya. Mohon maaf Pak ya, saya izin di atas Pak. Sebenarnya di bawah pun tak apa tadi, cuman karena sudah disiapkan ya sudah. Dan juga yang saya banggakan, saya sayangi adik-adik remaja tadi ya, yang baru dilantik. Wah, sah ya. Wah, itu insya Allah kalau sekarang menjadi remaja masjid, mungkin antum 20-30 tahun ke depan menjadi pejabat negara insya Allah. Tapi pejabat negara yang beriman, yang bertakwa, bisa membangun negeri ini. Wah, ya, mantap sudah begini kan, dihayati itu. Masya Allah, luar biasa. Begitu juga ibu-ibu sekalian ya, yang saya hormati, saya muliakan, dan insya Allah mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, di malam ini sudah memasuki malam ke-17 Ramadan. Puasanya baru 16. Mungkin juga sebagian kita ada yang 17 kali ya Pak ya. Tidak ada masalah. Ya, yang penting jangan ada yang baru 10 kali puasanya. Itu hilalnya terlambat banget itu. Kecuali mungkin mohon maaf ibu-ibu kan, mungkin di awal-awal Ramadan lagi berhalangan seperti itu. Nah, tapi kalau laki-laki nggak ada alasan, kecuali kalau sakit ya atau uzur seperti itu. Ala kulli hal, mau 16 mau 17, semuanya ada dasarnya, semuanya ada dalilnya. Ada yang pakai hisab, ada yang pakai ru'yat seperti itu ya. Nah semuanya, jadi tidak perlu saling menyalahkan, kita semua mencari ridha Allah seperti itu. Nah alhamdulillah, Allah masih panjangkan umur kita, Allah berikan kita kesehatan dan berbagai nikmat lainnya, sehingga pada malam hari ini kita semua dapat hadir di masjid yang kita cintai ini ya, dalam rangka ya, tadi kita awali dengan sholat isya secara berjamaah, sholat tarawih. Masya Allah, saya jujur Pak Bu, udah berapa tahun nggak pakai yang 20 rakaat. Tapi malam ini teringat kampung saya orang Medan Pak Bu, kami pun di sana 20 rakaat. Ini dah lama, ya memang nikmat. Dan saya senang tadi dengan imam, Bapak Imam, alhamdulillah 20 rakaat tapi konsisten. Sependengaran saya nggak pernah ada Al-Fatihahnya yang disambung. Ini kan luar biasa. Berarti nggak ada pesanan ya Pak ya. Biasanya jadi imam nih Pak Bu, berat, banyak pesanan. Cepat dikit, cepat dikit. Cepat boleh, tapi bacaannya harus benar.
Dan Quran itu paling baik dibaca per ayat, tidak disambung-sambung. Meskipun kalau disambung boleh-boleh saja, tapi yang paling baik adalah diputus-putus per ayat. Apalagi Al-Fatihah. Kenapa? Karena kata Rasulullah, setiap kita membaca Al-Fatihah itu membaca satu ayat per ayatnya, itu Allah jawab. Jadi kan gak sopan kita. Allah sedang jawab, kita nah seperti itu. Nah, jadi tadi bagus cara beliau ya, bacanya diputus-putus, tapi di ujung ayatnya itu dipendekkan. Cukup dengan dua harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Kalau mau agak cepat kan, karena kita tahu sendiri ya Pak ya, jamaah kita ini kan kondisinya beda-beda ya Pak Bu ya. Ini meskipun kayaknya 17 tahun semua nih Pak ya. Ya, jadi nggak apa-apa. Jadi nggak usah terlalu banyak lagu-lagu. Tadi pun saya yang baca Quran tadi, anak muda mana tadi yang baca Quran? Masya Allah. Dari sekolah mana dek? Dari sekolah mana? Tazkiyah. Masya Allah. Iya. Kalau orang yang paham tajwid, dia akan enak menikmati bacaannya. Tapi kalau yang awam biasanya mohon maaf, dia lebih mendengarkan apa? Iramanya, suaranya, nadanya seperti itu. Itu nomor sekian Pak Bu. Yang penting bacaannya benar, tepat. Seperti itu. Nah, maka Masya Allah ya, mudah-mudahan ya, dengan saya lihat dari bacaan Al-Qur'annya itu menjadi ya tolak ukur ya kebaikan yang ada di masjid ini, dan mudah-mudahan bisa mendatangkan keberkahan untuk kita semua. Ya, ini sudah sangat bagus seperti itu. Ya, alhamdulillah malam ini kita peringati Nuzulul Quran. Bapak Ibu pernah bertanya-tanya enggak? Nuzulul Quran itu maksudnya apa? Turunnya Al-Quran. Pertanyaannya, kalau malam Lailatul Qadar itu apa? Itu peristiwa apa? Turunnya Al-Quran. Nah, jadi yang mana nih? Al-Quran yang mana ini? Jadi yang benar malam kapan turunnya Al-Quran? Iya. Ya, terlepas daripada perbedaan pendapat para ulama, tapi para ulama sepakat ya, kalau tanggalnya itu berbeda-beda Pak Bu ya. Ada yang mengatakan 7 Ramadan, ada yang mengatakan 17, 18, ada yang 21, ada yang 24. Ya, saya baca dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum karangan Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Nah, tetapi para ulama sepakat bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan dua tahapan Bapak Ibu sekalian. Tahapan yang pertama adalah Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ya ke langit dunia, namanya Baitul Izzah. Dan itu diturunkan secara jumlatan wahidatan, secara keseluruhan. Dan itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Berikutnya dari langit dunia atau Baitul Izzah, Allah turunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan kondisinya, peristiwanya. Nah, Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Dan yang pertama sekali ayat yang disampaikan itu, yang diturunkan adalah pada surah Al-Alaq 1 sampai 5, dan itu pertama sekali terjadi ya pada bulan Ramadan. Nah, itulah yang tadi ya sebagian meyakini terjadi pada 17 Ramadan. Ya, tidak ada masalah. Ya. Nah, kita cukup meyakini saja ya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah. Ya, nah masalah perbedaan pendapat tanggalnya itu nggak ada masalah. Di masjid saya kebetulan saya juga diamanahkan menjadi ketua DKM. Ya, nah ini ada acara juga di masjid saya. Nah, tapi saya izin, saya bilang saya mau silaturahim ya ke masjid lain. Artinya kita jangan fokus di masjid kita saja. Nah, ada di masjid di sebelah kami, dekat kami itu memperingatinya malam 18 Pak. Nah, jadi tidak ada masalah ya. Nah, maka yang paling terpenting adalah Bapak Ibu sekalian ya,
Dengan peringatan nuzulul Quran ini menambah keimanan dan kecintaan kita terhadap Al-Quran itu jauh lebih penting daripada memperdebatkan kapan turunnya Al-Quran. Ya, jadi saya harap, ini langsung kesimpulan Pak Bu. Kesimpulannya udah pertama, biar apa? Biar langsung ingat. Ya, nah nanti baru saya jabarkan kenapa kita harus cinta dengan Al-Quran. Saya berharap ya, kegiatan peringatan malam nuzulul Quran seperti ini tidak hanya sekedar seremoni belaka, tidak ada membekas, ya. Tapi bagaimana peringatan nuzulul Quran ini sudah bagus. Kenapa? Karena ini syiar kepada masyarakat kita yang tadinya ya mungkin sudah paham tapi mungkin lupa, perlu diingatkan lagi. Ya, tentang bagaimana keutamaan Al-Quran dan orang-orang yang berinteraksi dan menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman perlu diingatkan lagi. Maka harapannya mudah-mudahan ya setelah kegiatan ini Bapak Ibu sekalian kita makin cinta dengan Al-Quran. Siap Pak Bu? Insyaallah. Ya, cinta ya? Iya. Nah, tapi ingat, cinta itu tidak cukup hanya di mulut. Ya, ibu-ibu mau nggak dibilang cinta sama suaminya, tapi ternyata tidak bisa memberikan bukti, tidak melakukan apa-apa, pasti dibilang apa? Cintanya palsu. Cinta itu butuh bukti Bapak Ibu sekalian, termasuk dengan Al-Quran. Tabiat cinta biasanya ketika kita mencintai seseorang atau mencintai sesuatu, kita pasti ingin selalu bersamanya, nggak mau pisah dengannya. Apa fungsi yang kita cintai tersebut, maka itulah yang kita lakukan. Begitulah dengan Al-Quran. Al-Quran itu dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, bacaan, itu fungsi utamanya. Maka ketika kita cinta terhadap Al-Quran, kita nggak mau pisah dengannya, kita mau selalu bersamanya. Dan kita pun selalu ingin membacanya. Ini ya kalau ukur parameter Bapak Ibu sekalian, kita cinta nggak dengan Al-Quran? Ya, nggak apa-apa Al-Quran itu dibawa-bawa aja, dibawa ke kantor, dibawa ke sekolah, dibawa ke kampus, bawa aja. Yang penting ada kebersamaan dulu, lama-lama jatuh cinta insya Allah. Ya, jadi ini tabiat cinta, ingin selalu bersama. Tabiat cinta yang kedua apa biasanya Pak Bu? Pernah jatuh cinta Pak Bu ya? Saya yakin kita semua pernah jatuh cinta. Ya, nah, ini secara umum saja. Tabiat cinta itu adalah kita tidak ingin melupakannya. Kita ingin selalu mengingatnya. Ya, begitupun dengan Al-Quran. Ya, orang yang cinta sama Al-Quran dia akan berusaha untuk selalu mengingat Al-Quran. Saya yakin ini semua penghafal Quran ini. Betul Pak Bu? Saya yakin semuanya hafal Al-Fatihah kan? Hafal surah An-Nas kan? Hafal surah Al-Falaq dan Al-Ikhlas kan? Itu Al-Quran enggak? Quran, penghafal Quran semuanya. Iya. Jadi nggak ada salahnya Pak Bu sambil jalan, sambil kendarai motor, mobil. Ya, itu menjadi zikir kita. Apalagi surah Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas itu sangat baik dibaca, diulang-ulang. Kita nggak mau melupakannya. Bahkan kalau yang betul-betul sangat cinta, dia akan mencoba pelan-pelan menghafalnya, pelan-pelan menghafalnya. Dan akan berusaha nggak akan mau menghilangkannya dari hatinya. Itu luar biasa orang yang sudah diberikan hafalan oleh Allah. Dan penyakit sekarang saya perhatikan, banyak orang yang ingin hafal Al-Quran, tetapi dia pun dengan mudahnya melupakannya. Sakit nggak tuh? Ya, sakit Pak Bu. Ya, Al-Qurannya kasihan. Ya, udah hafal dilupakan. Padahal itu Allah tuh memberikan apa ya, nikmat ilmu itu ke dalam dada kita. Tapi dengan mudahnya dilupakan, ditinggalkan. Ini tanggung jawabnya luar biasa. Ya, makanya kadang-kadang saya juga nggak mau terlalu mudah ingin memotivasi orang-orang menghafal Al-Quran. Justru saya ingatkan ketika ingin menghafal Al-Quran, ya konsekuensinya apa? Jaga tuh hafalan sampai mati.
Menghafal Quran itu mudah, insya Allah semua tahu. Al-Quran Allah sudah katakan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ya, tapi yang sulit itu adalah pra menghafal dan pasca menghafal, Bapak Ibu sekalian. Terutama menjaga hafalannya itu sulit sekali, itu berat. Makanya keutamaan ya atau fadilah ganjaran bagi orang penghafal Quran itu luar biasa. Kenapa? Perjuangannya adalah hafizul Quran, itu adalah penjaganya Al-Quran, bukan sekedar penghafal. Kalau hanya sekedar menghafal, mohon maaf, non muslim pun bisa hafal Quran. Ada nggak Pak Bu non muslim hafal Quran? Ada. Orientalis ada yang hafal Al-Quran seperti itu. Nah ya, nah itu bukti kalau kita cinta, kita selalu ingin mengingatnya dan kita nggak mau melupakannya. Itu tabiat cinta secara umum. Tabiat cinta berikutnya apa? Ketika kita mencintai seseorang, kita akan tunduk, patuh, taat kepadanya. Apa yang disuruhnya, diperintahkannya, kita kerjakan. Apa yang dilarangnya, kita jauhi, kita tinggalkan. Begitupun dengan Al-Quran. Kalau kita cinta dengan Al-Quran, apa yang diperintahkan Al-Quran, kerjakan. Apa yang dilarang oleh Al-Quran, jauhi. Itu bukti cinta kita terhadap Al-Quran. Itu Pak Bu ya. Nah, apalagi misalnya tabiat cinta. Tabiat cinta yang lain adalah biasanya kita ini kalau mencintai seseorang dan ternyata saling cinta, katakanlah suami istri, apalagi pengantin baru ya. Oh, Ustaz Awan udah nikah? Belum, Ustaz. Oh, Masya Allah. Sayang. Iya, pengantin baru dia nggak akan tahan, dia pasti ingin menunjukkan ke orang lain, ini loh cinta kami. Nggak enak Pak Bu menahan cinta pada diri sendiri, sakit. Kita pengen orang lain tahu, makanya kadang-kadang sering upload ya kan, dengannya selalu dengannya, terasa indah semuanya. Bahagia itu ternyata apa sederhana dengan si dia, meskipun makan ikan asin sepiring berdua, macam-macam lah. Itu menandakan apa? Kita ingin cinta kita itu diberi orang tahu. Maka begitu juga ketika kita cinta dengan Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Beritahu orang lain bagaimana nikmat dan indahnya mencintai Al-Quran. Beritahu kepada orang lain dengan nikmat dan mudahnya belajar dan mengajarkan Al-Quran. Cinta kita beritahukan kepada orang lain. Dalam artian adalah ajarkan orang lain untuk membaca Al-Quran, ya, mentadaburinya, mengamalkannya. Makanya saya alhamdulillah di sini ada teman saya Ustadz Agus ya, istri beliau juga Ustazah Salmah ya. Nah, jadi kita belajar sama-sama, tapi target kita apa? Yuk kita di masyarakat kita ajarkan apa yang kita ketahui, meskipun hanya sedikit, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita beritahu gimana nikmat indahnya bersama dengan Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu ya Bu ya, Pak sekalian, bagaimana tabiat cinta secara umum dan itu hendaknya kita aplikasikan ya dengan Al-Quran. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Tadi sudah dibaca oleh anak kita ya, surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Istimewa sekali. Ramadan itu hanya Allah sebutkan satu kali di dalam Al-Quran dan hanya ada pada ayat itu, Bapak Ibu sekalian. Ternyata ketika Allah menyebutkan kata Ramadan itu dipakai untuk menjelaskan tentang Al-Quran. Jadi Ramadan ini mulia bukan karena puasa. Bukan karena puasa, Pak Bu. Sebelum ada syariat puasa, udah Ramadan ini sudah mulia. Dengan apa? Allah pilih dia menjadi bulannya, apa diturunkannya Al-Quran. Maka Masya Allah, kalau kita perhatikan segala sesuatu yang erat kaitannya dengan Al-Quran pasti mulia, Bapak Ibu sekalian, menjadi yang terbaik. Coba ya kita cek ya. Malaikat yang menyampaikan wahyu atau Al-Quran siapa? Malaikat siapa, Dek? Jibril kan?
Ternyata Jibril adalah malaikat paling mulia dibandingkan malaikat yang lain. Yang menerima wahyu Al-Quran, Nabi siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling mulia. Ya. Bulan diturunkannya Al-Quran, bulan apa? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan paling mulia, Sayyidus Syuhur. Ya. Malam diturunkannya Al-Quran, malam apa namanya? Lailatul Qadar. Ternyata malam Lailatul Qadar itu menjadi malam yang paling mulia. Masya Allah. Dua kota di tempat diturunkannya Al-Quran, kota apa? Makkah dan Madinah menjadi kota yang paling utama, lebih utama dibandingkan kota-kota yang lainnya. Masya Allah. Generasi yang selalu mengamalkan Al-Quran, generasi siapa? Sahabat, para sahabat. Sehingga mereka pun menjadi generasi terbaik. Dan siapakah manusia yang paling mulia di sisi Allah? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian adalah, kata Nabi, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya Allah, luar biasa dengan Al-Quran ini Bapak Ibu sekalian. Nah, maka ini sebenarnya momentum Bapak Ibu sekalian, momentum terbaik bagi kita ya untuk memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran, karena memang hak Al-Quran di bulan ini menjadi waktu untuk dia. Coba kita lihat tabiat dalam kehidupan kita ini, kita akan selalu menghargai, menghormati segala sesuatu yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa penting. Saya contohkan biar mudah memahaminya. Tanggal 17 Agustus 1945 itu diperingati sebagai hari proklamasi, hari kemerdekaan bangsa Indonesia, dan sampai hari ini diperingati sebagai apa? Ya, hari kemerdekaan. Diadakanlah upacara untuk apa? Mengenang jasa-jasa para pahlawan. Kita muliakan para pahlawan, kita doakan mereka, hening cipta. Kenapa? Karena dengan wasilah mereka menjadi penyebab merdekanya negeri ini. Begitu juga dengan peringatan yang lainnya, misalnya peringatan Hari Guru, kita muliakan para guru, berikan hadiah. Hari Ibu, kita muliakan ibu kita. Maka sekarang pun begitu, ini bukan lagi hari Al-Quran, bulannya Al-Quran. Maka sudah sepatutnya lah hari-hari yang ada di dalamnya kita isi dengan Al-Quran Bapak sekalian. Ya. Jadi kurang afdol rasanya ya kalau Ramadan ini ya hanya puasa begitu saja. Ya. Kurang istimewa lah. Ya, kurang istimewa. Nah, alasan lain juga kenapa kita harus memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran ya selama bulan Ramadan ini adalah kita mengikuti atau mencontoh para salafus soleh kita terdahulu Bapak Ibu sekalian. Ya, Rasulullah, para sahabat, para tabi'in itu ketika di bulan Ramadan habis-habisan itu berinteraksi dengan Al-Quran, terutama membacanya Bapak Ibu sekalian ya, membacanya. Rasulullah setiap malam di bulan Ramadan, setiap malamnya selalu didatangi oleh malaikat Jibril. Untuk apa? Belajar Al-Quran. Fayudarisuhul Quran, belajar setiap malam khatam Quran. Makanya para ulama berpendapat ya, ini menjadi dalil bahwasanya di bulan Ramadan itu dianjurkan untuk mengkhatamkan Al-Quran. Ya. Kalau bisa jangan cuma rame-rame aja. Ini pun nanti banyak ya jadi kebiasaan dah ini saya perhatikan, ngejar khatam terus bagi-bagi juz. Ya, ngejar khatam, bagi-bagi juz. Kamu juz 1 ya, juz 2 ya, juz 3 ya. Satu malam khatam. Itu sudah bagus. Cuman alangkah lebih baiknya ya udah nggak apa-apa dibagi tapi per kelompok. Minimal 2 atau 3 orang deh. Agar apa? Ada yang menyimak. Kalau salah diperbaiki. Ini kalau sendiri kan tancap jam berapa nih? Dah selesai. Shadaqallahul azim. Jangan. Ya, bukan itu. Al-Qur'an itu ada tata caranya membacanya, enggak sembarangan. Al-Quran itu nggak hanya diturunkan dalam bentuk tulisan,
tetapi juga tata cara membacanya. Dalam disiplin ilmu dinamakan dengan ilmu tajwid. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kalau tahsin itu tadi kata Ustaz Kurniawan, tahsin itu bagaimana cara memperbaiki bacaan kita. Tajwid identik dengan teori, tahsin identik dengan prakteknya, seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, maka dahulu para sahabat seperti Utsman bin Affan luar biasa. Satu malam bisa khatam Bapak Ibu sekalian. Satu malam. Saya dulu di Mesir, kami sholat malam qiyamul lailnya itu, ini cerita sedikit apa Bu ya. Jadi begini, 10 malam terakhir itu ada sholat qiyamul lail. Kalau di Pontianak ini biasanya kami buat kayak di Mujahidin itu ya 1 juz Pak Bu, 1 juz. Tapi kalau di Mesir tuh 3-4 juz bacaannya. Dari jam berapa sholatnya? Dari jam setengah 1. Ya lumayan sih, bergetar juga tetap. Tapi setelah sholat tuh nikmat rasanya, ya Allah, nikmat rasanya. Tapi itulah pandai-pandai kita bagi waktu. Berarti di awal malamnya kita tidur dulu seperti itu. Tapi tengah malamnya itu kita pakai untuk sholat. Kenapa sampai 4 juz? Karena jaga-jaga kalau seandainya sampai 29 hari saja. Jadi targetnya 10 malam terakhir itu bisa khatam. Dan itu hanya dalam sholat. Nanti Pak Imam, oh yuk kita lakukan yuk, jangan dulu Pak. Kalau belum terbiasa, ya nggak usah dulu. Ya jangan memberatkan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Tadi yang dibacakan tadi. Allah itu menghendaki yang mudah buat kita. Jangan dipaksa-paksakan seperti itu. Ya, tapi jangan juga terlalu mudah memudahkan. Nanti dikit-dikit, wah kepanjangan. Nah ini kita kadang-kadang terlalu ini juga kan. Misalnya subuh kan, padahal subuh itu kan 2 rakaat. Cuman bacaan imam agak panjang sedikit, wah itu pada protes. Padahal kan kalau seandainya kita sholat isya kan 4 rakaat ya Pak ya. Padahal waktunya itu bisa sama kan Pak kan. Cuman subuh ini karena 2 rakaat ya bacaannya lebih dipanjangkan dikit. Nah seperti itu. Dan sunnahnya seperti itu. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Bacaan pada sholat fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Loh, emangnya kalau sholat yang lain nggak disaksikan? Disaksikan, tapi istimewa sholat fajar, sholat subuh itu Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Tajtami'u malaikatul laili wa malaikatun nahar fi sholatil fajr. Berkumpul malaikat malam dan malaikat siang ketika sholat subuh. Kenapa berkumpul? Pergantian shift. Malaikat itu kan petugasnya Allah. Tapi bukan berarti Allah itu membutuhkan ya, maha membutuhkan, tidak. Ini membuktikan kekuasaan Allah. Siapapun, makhluk malaikat sekalipun, itu Allah bisa perintahkan. Jadi yang bertugas malam, dia akan pulang nih. Karena sudah mau siang kan. Dilihatnya, oh si Fulan sholat. Malaikat siang baru datang, ngelihat juga, oh si Fulan sholat. Nah, itu maksudnya istimewanya, disaksikan oleh banyak malaikat. Tapi jangan ada yang punya niat, kalau gitu saya sholat subuh saja Ustaz. Karena malaikat pada kenal saya semua, nanti kalau sholat subuh yang lainnya adalah nggak apa-apa. Tidak seperti itu. Nah, contoh lain lagi siapa? Imam Syafi'i, imam mazhab kita ini. Bapak ya, nah, saya kalau mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya nggak? Kok tadi Ustaz sholatnya pakai zikir, pakai bismillah? Nah, kita bisa kemana aja Pak Bu. Nah kita mengkondisikan saja ya, jamaahnya bagaimana, masjidnya bagaimana. Kalau di Mujahidin kita nggak pakai zikir dikeraskan kan. Nah kalau yang bismillah ada yang pakai atau yang tidak, nggak ada masalah. Nah, tadi saya tanya sama Ustadz Sulaiman tadi, di sini pakai ini nggak kan zikir apa Ustadz Agus tadi ya, saya lupa tadi nanya siapa. Oke, zikir saya pakai zikir seperti itu. Ya, saya pun di pesantren 6 tahun, pesantren NU Pak, pesantrennya NU. Nah, jadi udah ini. Makanya saya bilang di 20 rakaat dah lama saya nggak merasakan, tapi enak masya Allah ternyata. Ya. Nah, Imam Syafi'i selama bulan Ramadan 60 kali khatam. Bukan 60 juz, 60 kali khatam. Berarti sehari berapa kali Pak Bu? 2 kali khatam, masya Allah. Luar biasa. Dan yang lain-lainnya seperti ada Imam Mujahid juga itu setiap hari khatam. Ya, terutama di malam 10 terakhir.
Ya paling tidak ginilah Pak Bu ya, mungkin kita halah Ustaz, mana mungkin lah saya ngikuti para ulama seperti itu. Iya, tidak apa-apa ya, sesuai dengan ini sajalah kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Tapi yang perlu kita contoh dari mereka para ulama kita adalah semangatnya, kesungguhannya, ya ada tekadnya. Makanya kalau kita berbicara tentang hadis-hadis keutamaan tentang puasa Ramadan, tentang salat malam, tentang salat malam Lailatul Qadar, itu ada istilah imanan wahtisaban. Apa maksudnya? Gak cukup kita melakukan ibadah ini hanya dengan iman, tapi hendaknya ada ihtisaban. Apa itu? Pengharapan. Ketika orang itu ada pengharapan, maka dia akan sungguh dia akan berusaha. Makanya kalau orang bunuh diri itu kenapa? Gak punya harapan, gak mau dia berusaha, mati saja. Kalau masalah beriman, insya Allah kita beriman semua. Kita puasa semua, kita sholat malam semua, kita mungkin pun beribadah di malam Lailatul Qadar. Tapi ada gak ihtisab kita, sehingga ada sesuatu yang lebih yang kita lakukan. Jangan cuma biasa-biasa saja. Harus ada yang lebih di bulan Ramadan ini Bapak Ibu sekalian. Coba kita perlu merenung. Sudah berapa tahun atau sudah berapa kali Ramadan kita lewati dalam hidup kita ini? Ini mungkin sesuai dengan usia kita lah ya. Tapi coba Pak Bu, ada nggak peningkatan? Kita introspeksi diri. Ada nggak peningkatan kita ya setelah bulan Ramadan selama ini? Apakah hanya begitu-begitu saja? Padahal ya niat Allah itu memberikan bulan Ramadan kepada kita. Tadi ayatnya juga dibacakan. Di akhir-akhir ayat itu ada kata la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur, la'allahum yarsudun, agar mereka tetap berada di jalan kebenaran. Itu tujuan daripada ibadah Ramadan yang kita lakukan. Jangan dilihat ketika Ramadannya. Kalau ketika Ramadannya ini banyak orang yang melakukan kebaikan, biasa Pak Bu. Biasa. Banyak orang yang puasa, biasa. Iya, tapi apa kata Rasulullah? Berapa banyak orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Berapa banyak orang yang sholat malam hanya mendapatkan rasa capek. Nauzubillah. Makanya perlu ditambah ihtisabannya Bapak Ibu sekalian. Ada pengharapan yang luar biasa dari diri kita. Ketika ibadah kita benar, caranya benar, niatnya benar, insya Allah itu akan mempengaruhi ya kualitas diri kita setelah keluar dari bulan Ramadan. Kita ini, kalau saya boleh analogikan Bapak Ibu sekalian, seperti mobil. Mobil itu selalu berjalan, terkadang melewati jalanan-jalanan yang berlubang, yang terjal, ya susah dia. Sehingga apa? Kadang-kadang membuat mobil ini performanya semakin menurun, bahkan kadang rusak. Sehingga apa? Mobil perlu kita servis, mobil perlu masuk bengkel, ada yang perlu diperbaiki bahkan diganti. Maka kita pun begitu Bapak Ibu sekalian. Ada yang rusak ini dari diri kita. Siapa sih yang terlepas daripada kejahatan, keburukan, kemaksiatan? Siapa sih yang terlepas daripada dosa? Makanya kita perlu masuk bengkel Bapak Ibu sekalian. Bengkelnya itu di mana? Bulan Ramadan. Jangan cuma kita masuk di Ramadan, masuk bengkel hanya dibongkar, bongkar, tidak ada yang diperbaiki, tidak ada yang diservis, lalu keluar begitu saja. Ya performanya sama saja. Malah yang ruginya apa? Kalau di bengkel itu kita cuma bayar apa Bu? Bayar upah bongkar, tapi nggak ada yang diperbaiki. Itu yang kita khawatirkan. Jangan sampai Ramadan ini kita hanya dibongkar dengan puasa, dengan sholat, tapi nggak ada peningkatan pada diri kita. Maka ini, kalau selama ini ternyata tidak ada peningkatan, mungkin wal'iyadzubillah, ya mungkin ada yang kurang, ada yang salah dengan ibadah Ramadan kita. Makanya harus ada tekad, ada target Bapak Ibu sekalian. Setelah Ramadan ini peningkatan apa? Kualitas apa yang bisa kita tanamkan pada diri kita? Ya. Apakah ibadahnya, akhlaknya, sosialnya, dan lain sebagainya. Coba diintrospeksi nanti itu. Bagaimana targetnya? Ya, seperti itu Ibu sekalian. Masih ada waktu Ustaz? Berapa menit lagi? Berapa Ustaz? Soalnya besok mau sahur nih. Ibu-ibu tak bangun nanti. Oh, kenapa nggak bangun? Kata suaminya kan mendengarkan ceramah. Masih tahan Pak Bu?
Sedikit lagi ya. Oke, baik. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau tadi para sahabat memperbanyak bacaannya kepada Al-Qur'an ya. Nah, lalu begini. Al-Qur'an ini saya katakan tadi ya, ini momentum terbaik buat kita untuk meningkatkan kualitas diri kita, untuk meningkatkan iman dan takwa kita. Nah, maka salah satu wasilah terbaiknya adalah dengan cara memperbanyak interaksi kita bersama Al-Qur'an. Dalam surah Al-Anfal ayat 2, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an kepada mereka, maka bertambahlah iman mereka. Bapak Ibu kenal Umar bin Khattab? Kenal? Enggak kenal. Serba salah. Tahunya ya. Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah. Dulu sebelum masuk Islam sangat membenci Rasulullah, sangat membenci Islam. Diriwayatkan beliau pernah ingin membunuh Rasulullah, ingin mencari Rasulullah ke Baitul Arqam namanya. Di tengah jalan ketemu dengan sahabat Umar. Kata sahabatnya, Mar, mau kemana Mar? Mau mendatangi itu tuh manusia yang membuat rusak agama kita. Padahal dia yang rusak pada saat itu. Ya. Loh Mar katanya, itu adikmu itu udah masuk Islam. Kamu mempermasalahkan orang lain, adikmu sendiri masuk Islam, Fatimah. Wah, balik dia, nggak jadi menjumpai Rasulullah, gengsi kan? Mencari siapa? Adiknya. Ketika di depan rumah adiknya, Fatimah dengan suaminya, dan ada temannya satu lagi, membaca Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Bergetar hati Umar. Ada sesuatu yang beda. Umar masih gengsi. Apa yang kalian baca? Mana lembarannya? Suhuf namanya. Ya. Lembaran apa? Tulisan Al-Qur'an pada saat itu. Dilihatnya. Masih gengsi juga. Mana Muhammad? Wah, diberitahu, adiknya takut. Diberitahu dia datang ke sana ke Muhammad. Yang tadinya ingin membunuh Rasulullah, Bapak Ibu sekalian, justru bersyahadat di hadapan Rasulullah. Ini Al-Quran baru didengarkan. Dan itu didengarkan oleh orang yang membenci Islam. Didengarkan oleh orang yang sedang marah. Bagaimana kalau Al-Quran itu didengarkan oleh orang yang hatinya sedang adem, ayem, dia beriman, lalu dibaca juga dengan lisannya. Bagaimana lagi kalau Al-Quran itu dihayati dengan hatinya, ya? Bagaimana lagi Al-Quran itu jika apa? Dicerna, dipahami dengan akalnya, ya Allah, maka tentu akan semakin menambah keimanan kita. Itu mukjizat Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Ya udahlah, kalau memang mohon maaf saya tembak aja langsung, yang nggak pandai baca Al-Quran paling tidak sering-sering dengar bacaan Al-Quran, ya. Karena bukan apa, saya membaca penelitian di Indonesia ini kurang lebih 60-70% masyarakatnya nggak pandai baca Al-Quran. Makanya kemarin saya baru launching dengan Pak Gubernur di Aula Mujahidin hari Sabtu kemarin. Pak Gubernur alhamdulillah hadir melaunchingnya Gerakan Indonesia Pintar Mengaji. Ya, sedih. Banyak umat Islam Indonesia nggak bisa baca Al-Quran. Makanya kami apa? Bukan hanya anak-anak, orang-orang tua. Nah, terkadang kita terlalu fokus sama anak-anak. Oh, anak-anak harus ngaji dari usia dini. Tapi kita nggak ngaca dengan diri kita. Belajar itu nggak hanya dari usia dini, tapi juga belajar sampai mati. Gimana kita mau bertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti ketika mati? Udah diberikan umur yang panjang, terus nanti di hadapan Allah nggak bisa baca Quran gitu. Makanya Bapak Ibu sekalian, nggak ada cerita terlambat. Silahkan belajar pelan-pelan. Kalau yang sudah, mohon maaf, yang usianya sudah lanjut, nggak lagi dilihat bagaimana hasilnya. Tapi paling tidak apa? Usaha kita, Bapak Ibu sekalian. Saya rekor peserta ya. Usia yang paling lanjut lah, kemarin kita berikan reward ya, hadiah, itu usia 70 tahun masih belajar, sudah 2 tahun Pak belajar, usianya 70 tahun, dan itu bukan belajar baca Quran kayak biasa gitu Pak, bukan, tapi tahsin, yang tadinya mengatakan iya ka, kita lembutkan lagi iya ka, bukan ka, tapi sulit. Kenapa? Karena bawaan dari bahasa daerah. Kebetulan beliau adalah orang Sunda, seperti iyaka,
Karena iyyaka kan jadi qaf tidak beda tidak. Jadi bahasa Al-Qur'an nih Pak Bu, ya Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah artinya. Tapi ketika dibaca alhamdulillah, kematian, kebinasaan bagi Allah. Makanya Al-Fatihah itu salah baca, salah arti kata Imam Syafi'i dalam kitabnya ya. Beda maknanya, enggak sah salatnya. Al-Fatihah saja. Makanya saya udah 2 tahun ini alhamdulillah keliling Kalbar dulu. Itu mengajar Al-Fatihah aja Bapak Ibu sekalian. Yang dikumpulkan siapa? Para imam, para khotib. Ya nggak apa-apa saya bilang. Ini penting sekali. Al-Fatihah mempengaruhi ibadah orang lain seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi harapannya adalah ya, mari kita perbanyak interaksi kita dengan Al-Qur'an. Kalau tadi Al-Quran bisa meningkatkan iman dan takwa, tadi temanya apa tadi ya? Sukses ya, hidup sukses ya. Artinya kesuksesan itu tergantung kepada kualitas diri kita Bapak Ibu sekalian. Dan satu-satunya pedoman terbaik adalah Al-Quran. Qul huwa lilladzina amanu huda wa syifa. Katakanlah Al-Quran itu sebagai petunjuk, pedoman, dan obat penawar hati bagi orang yang beriman. Bagaimana mungkin Bapak Ibu sekalian kita mau menjadi pribadi yang lebih baik lagi kalau tanpa hidayah dari Allah, kalau bukan petunjuk dari Allah yaitu Al-Quran. Makanya tanpa kita sadari, doa yang paling sering kita ucapkan di dalam salat kita, dan satu-satunya doa dalam surah Al-Fatihah adalah apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus ya Allah, berikan kami hidayah ya Allah. Ini luar biasa. Padahal kita sedang sholat tuh, sedang sholat itu kan dapat hidayah dari Allah. Ya, nggak mungkin kita bisa sholat seperti malam ini duduk di sini kalau bukan hidayah Allah. Nggak mungkin. Tapi kenapa ketika sholat tetap minta ihdinas siratal mustaqim? Karena kita nggak tahu Pak Bu, setelah sholat nggak ada jaminan kita akan menjauhi kemaksiatan, kemungkaran. Setelah sholat nggak ada jaminan kita bisa melakukan perintah-perintah Allah yang lainnya. Maka kita selalu minta hidayah dari Allah. Ketika hidayah Allah yang didapatkan, hidayah setanlah yang didapatkan Bapak Ibu sekalian. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 36 sampai 37, wa may ya'shu an dzikrir rahman, barang siapa yang berpaling dari pengajaran Sang Maha Rahman yaitu Al-Qur'an, barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, nuqayyid lahu syaitana, kami biarkan setan menguasai dirinya, kami biarkan setan menyesatkan dirinya, fahuwa lahu qarin, bahkan setan itu menjadi qarin. Apa Pak Bu qarin? Kata anak sekarang tuh bestie. Tahu bestie Pak Bu? Sahabat dekat. Mau sahabat dekat kita setan? Karakter setan itu wa innahum la yasuddunahum anis sabil. Mereka selalu menghalang-halangi manusia dari jalan kebenaran. Dan yang lebih parahnya lagi, wa yahsabuna annahum muhtadun. Orang yang disesatkan setan itu menganggap bahwa rayuan setan itu adalah petunjuk dari Allah. Saya contohkan Pak Bu. Kemarin ada berita seorang ibu menggorok 3 anaknya kan? Saya lupa di mana itu. Ada Pak Bu ya? Ada. Saya sekilas juga baca. Cuman saya dengar beritanya begini, alasan ibunya itu baik. Ini luar biasa. Alasannya baik. Kenapa? Karena sang ibu ditinggal oleh suaminya, nggak dinafkahi, anaknya masih kecil-kecil, kasihan, kelaparan. Datanglah hidayah kepada sang ibu. Tapi hidayahnya bukan dari hidayah dari Allah, hidayah dari setan. Dahlah, daripada anakku tersiksa, aku bunuh aja lah. Serat. Allahu Akbar. Makanya jangan heran Pak Bu ya, ketika kita melihat ada orang manusia melakukan kejahatan, keburukan, kemaksiatan, itu di luar akal sehat kita. Kenapa? Karena bagi orang yang seperti itu, kemaksiatan, kemungkaran itu baik, indah di matanya. Kenapa? Karena faktor apa? Setan tadi yang menggodanya. Ini ngerinya kita kalau kita jauh dari Al-Quran Bapak Ibu sekalian. Dari setiap lini apa saja, ya, mau kita di dalam rumah tangga kita jauh dari Al-Quran, setan yang menguasai. Pemerintahan kita jauh dari Al-Quran, setan yang menguasai. Begitu saja. Ya. Saya pribadi nggak ada mempermasalahkan negara kita mungkin tidak langsung maksudnya undang-undangnya itu dibuat berdasarkan misalnya ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi. Kita dibuat dengan hukum positif. Kebetulan saya kemarin S2-nya saya mengambil magister hukum positif yang kita pelajari. Tetapi ternyata tidak juga semuanya bertentangan dengan
syariat kita, nggak ada masalah. Yang penting nilai-nilainya itu dapat. Ya, kita tidak melenceng. Tapi kalau sudah melenceng, misalnya miras nanti itu dihalalkan, wah ini dah salah, nggak jelas. Kenapa? Karena mungkin ada proyek di situ. Sehingga dengan mudah ya jadikan undang-undang, jadikan. Makanya Pak Bu sekalian, penting mencari pemimpin atau nanti kalau udah musim-musim apa itu? Apa tuh? Pemilu ya. Ya, anggota-anggota dewan pilihlah yang bertakwa, yang beriman. Jangan dipilih lihat dari ininya. Dari dia memberikan uang itu aja udah salah. Itu yang mau dijadikan. Allahu Akbar. Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyogok dan terima sogokan, itu sogokan itu. Bukan ketika kita mau kerja aja biar apa sogok, bukan. Kita disogok juga untuk milih dia. Makanya susah, ini kita berkah. Sehingga apa? Penuh permainan semuanya di sana. Ya. Uang dihabis-habiskan untuk menjadi apa? Anggota dewan misalnya apa? Ya Allah. Kalau nggak gitu katanya nggak jadi katanya. Ini juga kadang-kadang kita introspeksi. Kita pun kadang-kadang ya Allah, pokoknya siapa yang bayar nah itu, siapa yang ngasih sesuatu itu yang kita pilih. Kalau saya gampang aja Pak Bu, kalau misalnya ada anggota dewan, cari tahunya itu gimana, baik atau enggak. Lihat aja sholat subuh enggak dia, di masjid enggak Pak Bu. Kalau di rumah kan nggak mungkin, tok, Bapak ini ada sholat subuh Pak, nggak mungkin. Lihat aja di masjid, di kampung dia. Kenapa? Karena orang munafik nggak mungkin bisa sholat subuh di masjid. Itu sudah menjadi ukurannya itu. Jadi kalau nggak pernah sholat subuh, apalagi sholat yang lainnya nggak pernah juga, waduh. Itu mau jadi pemimpin kita, mau seperti itu. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus menjadi seorang yang solih, tapi juga muslih. Kita mau tahu dengan orang lain. Seperti itu Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu Wa Taala. Nah maka Al-Quran ini pun sebagai pedoman, ya tidak hanya dalam urusan dalam masjid, ya dalam rumah tangga kita, tapi untuk negara pun harus seperti itu. Nauzubillah. Ada namanya dulu negeri Sabah. Oh tadinya Masya Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tetapi apa, mereka enggak bersyukur, nyeleneh semuanya. Fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arim. Diberikan banjir bandang besar. Habis semua kebun-kebun indah mereka apa? Susah. Sampai sekarang itu ada negerinya, peninggalannya seperti itu. Waliyadzubillah, kita enggak mau seperti itu. Nah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu apa terakhir, mohon maaf, Al-Quran itu sebagai obat penawar hati Bapak Ibu sekalian. Gimana kita mau menjadi kualitas diri yang lebih baik, ya yang mau sukses, kalau ada penyakit-penyakit hati dalam diri kita. Ada penyakit hasad, iri, dengki. Ada penyakit misalnya apa lagi? Takabur, sombong. Ada penyakit bakhil, pelit. Ada penyakit ria, ingin dipuji, melakukan sesuatu itu karena ingin disanjung orang. Ini penyakit hati yang sulit untuk dihilangkan. Maka salah satu caranya adalah perbanyak baca Al-Quran agar bersih hati kita ini Bapak Ibu sekalian. Ramadan ini lagi, oh jangan sampai. Makanya sebenarnya kalau mau maafan itu sebelum Ramadan Pak Bu, bukan nanti udah Lebaran. Ya meskipun nanti ya juga lah, oke nggak ada masalah. Tapi sebelum Ramadan, kenapa bagusnya kita maaf-maafan? Hati kita bersih, sehingga ketika Ramadan nggak lagi ngomongin orang, nggak lagi gibahin orang, sudah bersih, enak hati kita seperti itu. Nah, terdapat penelitian seorang dokter ahli jiwa, namanya Dr. Qodi di Florida, Bapak Ibu sekalian. Beliau memperdengarkan Al-Quran kepada banyak orang, ya. Dengan didukung oleh alat ya pendeteksi yang sangat canggih, mendeteksi tekanan darah, detak jantung dan kekuatan akal. Ternyata orang yang diperdengarkan Al-Quran itu jiwanya tenang Pak Bu sekalian, menjadi tenang ya. Bahkan yang sakit jadi sembuh. Mohon maaf, mungkin di sini ada yang ahli kesehatan Pak Bu ya. Saya dengar penyebab utama seseorang itu sakit fisiknya adalah jiwanya rusak. Psikologisnya ini sakit Bapak Ibu sekalian. Makanya maha benar apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati manusia itu jiwanya jika rusak, jika sakit, maka rusak dan sakitlah seluruh tubuhnya. Ternyata bukan jiwanya saja yang sakit, fisiknya juga ikut sakit. Tapi jangan pula nanti mentang-mentang ada yang sakit, jiwanya rusak. Bukan juga, ada juga penyebab yang lain ya. Karena usia, karena pekerjaan ya Pak ya, ya kita husnuzon saja. Tapi kalau kita yang sakit ya nggak ada salahnya kita introspeksi diri. Mungkin ada yang salah dengan hati kita.
Nah itu ya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harapannya ya kata Rasulullah itu nanti Al-Qur'an sama puasa itu nanti memberikan syafaat kepada kita. Jadi ini luar biasa nih, digandengkan nih puasa dengan Al-Qur'an. As-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Nah, jadi usahakan siangnya okelah kita puasa, okelah kita mungkin agak sibuk pekerjaan, tapi malamnya nggak ada alasan nggak baca Al-Quran, meskipun hanya ya sedikit ya, membiasakan. Nah, jadi tidak sah rasanya kalau Ramadan ini tidak kita isi dengan memperbanyak ya interaksi kita dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ya, dengan kita memperbanyak bacaan Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran, insya Allah membawa keberkahan untuk kita semua, membawa keberkahan untuk jamaah kita, untuk masyarakat kita, untuk keluarga kita, untuk negeri kita tercinta insya Allah dengan Al-Quran. Demikian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Ada Ustaz enggak? Saya. Oke. Insyaallah terima kasih jazakallahu khairan katsir kepada Ustaz Muhammad Hadafi LC MH atas tausiah yang sangat luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk memahaminya. Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk mengamalkannya, dan Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk mendakwahkannya insyaallah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah oleh Allah, insyaallah kita akan mendengarkan dan berdoa bersama kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Muhammad Hadafi kepada Al-Ustaz Muhammad Rasulullah. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai dengan memperbanyak istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan ma'suma. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashshu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ja'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Muhammad Hadafi LCMH. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkan dan menjawab doa-doa kita, baik yang kita ucapkan secara lisan maupun yang terlintas dalam hati kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mohon maaf sebelumnya mungkin boleh tunggu sebentar karena kita akan menikmati kue dan hidangan yang sudah kita kumpulkan dan sudah kita siapkan. Untuk itu sambil menunggu izinkan saya memberikan beberapa informasi. Yang pertama, agenda Ramadan Masjid Baitur Rahman dalam dekat ini, insya Allah 10 malam terakhir kami mengundang